satu, kita sama, kita setara. Satu tujuan, Indonesia. Teman-teman yang pernah melamar pekerjaan atau mengurus suatu keperluan, itu pasti pernah mengurus yang namanya saat ini dinamakan surat catatan kepolisian. Tahu nggak teman-teman, kalau dulu namanya sebetulnya adalah surat kelakuan baik ya. Ya mungkin istilahnya lebih tepat yang sekarang. Kalau istilah yang sebelumnya itu adalah sesuatu yang lebih sulit diukur sebetulnya. Apa iya Pak polisi yang kita minta untuk mengurus surat kelakuan baik itu tahu kalau kita itu memang kelakuannya baik? Jangan-jangan kita kelakuannya barbar ya. Misalnya teman kita mengurus surat kelakuan baik, ternyata dia orangnya jorok, suka ngupil, bangunnya siang, jarang mandi gitu ya. Jadi apa iya Pak polisinya tahu dia jarang mandi? Ya mungkin ketahuan kalau bau badannya menyengat ya. Nah, bagi saya istilah surat catatan kepolisian ini sudah tepat sekarang ini, karena itu sesuatu yang dapat diukur, sesuatu yang ada datanya, ada recordnya di kepolisian. Apabila kita sebagai warga negara Indonesia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, maka nama kita akan ada dalam catatan kepolisian. Saya tidak begitu tahu saat ini tingkat pelanggarannya seperti apa yang tercatat gitu ya. Kalau sampai tingkat pelanggaran lalu lintas juga tercatat, waduh, berat itu SKCK kita, karena pasti kita pernah melanggar lalu lintas dan kemudian ditilang secara resmi ya. Kalau yang nggak resmi tentu tidak tercatat itu. Emang ada ditilang nggak resmi? Ada nggak sih? Nah, apabila sampai seperti itu, wah, catatan kepolisian kita banyak juga itu kalau yang suka melanggar. Nah, tapi mungkin saat ini yang tercatat di kepolisian adalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya lebih berat ya, yang mungkin sudah sampai ke pengadilan dan sebagainya, kriminalitas yang berat, bukan tipiring-tipiring gitu ya, tindak pidana ringan. Nah, hal ini sebetulnya sangat penting, catatan kepolisian ini tentang kriminalitas seseorang atau tingkat pelanggaran hukum dia. Karena seorang warga negara yang baik tentu salah satunya warga negara yang taat hukum, karena Indonesia ini negara hukum gitu. Apapun profesinya dia harus taat hukum, termasuk ulama di dalamnya. Nah, apabila seseorang melanggar hukum dan dia tercatat, maka ketika dia meminta surat catatan kepolisian akan keluar bahwa dia punya catatan kepolisian, sehingga ini akan merepotkan pada saat seseorang harus mencari kerja dan dibutuhkan surat catatan kepolisian. Tapi ada hal yang mungkin perlu kita pertanyakan juga, apakah surat catatan kepolisian saat ini sistemnya sudah bisa berkomunikasi atau interoperability dengan sistem dari kependudukan dan pencatatan sipil? Karena seluruh penduduk Indonesia, jadi penduduk Indonesia tidak hanya warga negara Indonesia, tapi juga orang asing yang sudah tinggal tetap di Indonesia. Mereka juga punya KTP WNA. Kalau kita KTP WNI. Yang WNA, KTP WNA, dan kakaknya juga KK WNA. Kecuali dia menikah dengan orang Indonesia, bisa KK WNI, tapi dia menjadi anggota keluarga di dalam KK WNI tersebut. Karena di dalam kartu keluarga ada elemen kewarganegaraan yang dicantumkan di situ. Nah, seluruh penduduk Indonesia ini memiliki nomor khas yang namanya NIK, nomor induk kependudukan. Ini bersifat unik dan dimiliki setiap orang hanya satu, dan itu seumur hidup berlaku NIK itu. Nah, apakah sistem hari ini sudah bisa menyambungkan antara NIK dengan catatan kepolisian itu? Karena hal ini juga penting sebetulnya bagi pengembangan statistik hayati ke depan, termasuk di dalamnya orang-orang yang ada di lembaga permasyarakatan atau lapas. Itu juga penting untuk dimiliki data-data mengenai penduduk yang menjadi tahanan di lapas. Kenapa penting? Karena ini terkait dengan perkembangan demokrasi kita. Pemilihan langsung kemudian dibutuhkan juga untuk mendata pemilih oleh KPU.
Karena walaupun mereka di tahanan, mereka berhak menjadi pemilih. Dan kalau datanya tidak ada, maka ini akan menyulitkan, menjadi tidak valid gitu data pemilih kita. Karena di lembaga tahanan ini masyarakatnya juga kan keluar masuk gitu. Nah, apakah sistem ini juga sudah terhubung dengan NIK dan dengan sistem dari Dukcapil, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh lembaga seperti KPU misalnya untuk menentukan pemilih ketika nanti kita pemilu tahun 2024. Nah, inilah pentingnya berbagai sistem di dalam kementerian dan lembaga itu bisa saling berkomunikasi, karena ini akan mempermudah bagi semua warga negara dalam mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah, dan bagi pemerintah akan tersedia data yang valid, up to date, dan sangat berguna untuk statistik hayati ke depan. Demikian dari saya, Edi Setiawan, Institut Kewarganegaraan Indonesia.